Aku bukan tipe perempuan yang suka ramai. Tapi malam ini, entah kenapa, aku ikut juga. Teman-teman kantor mengadakan liburan perpisahan ke pantai selatan. Semacam pesta yang dibuat Kak Nia, yang mau pindah ke cabang Singapura. Tempatnya eksklusif, penginapan semi-resort yang menghadap langsung ke laut. 1 kamar 1 orang. Semua sudah di-booking semua sama Kak Nia. Sejak sore mereka sudah ramai di gazebo belakang. Ada api unggun kecil, makanan laut, dan tentu saja minuman. Awalnya aku hanya duduk santai sambil makan udang bakar, tapi makin malam, suasana makin liar. Musik makin keras, gelas-gelas mulai berpindah tangan. Win, masa liburan nggak nyentuh minuman sedikit pun? Sekali-sekali, Win. Kita semua juga minum kok. Nggak mabuk. Kok cuma 1 teguk? Aku menyerah. Sekali saja, kataku dalam hati, untuk menghormati Kak Nia. Tapi 1 teguk berubah jadi 2. 2 berubah jadi 4. Dan entah sejak gelas keberapa, aku mulai tertawa tanpa sebab. Pandanganku ringan, kepalaku seperti melayang. Teman-temanku menari. Ada yang nyanyi, ada yang rebahan di beanbag sambil nyemil. Aku merasa hangat, ringan, ingin pulang ke kamar. Jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Tanpa pamit, aku melangkah meninggalkan keramaian, membawa tubuhku yang setengah sadar melewati lorong penginapan. Nomor kamarku 205. Aku ingat betul, tapi entah kenapa, yang kubuka justru kamar sebelahnya, 206. Pintunya tak terkunci. Kukira itu kamarku. Kepalaku terlalu berat untuk berpikir. Kamar itu gelap, hanya ada lampu tidur menyala samar. Kasurnya empuk, selimut terbuka setengah. Aku langsung merebahkan diri, tanpa melepas apapun. Nafasku berat, pandanganku buram, tubuhku terasa lelah luar biasa. Ada seseorang di sampingku. Aku tahu, tapi saat itu aku tak punya tenaga untuk peduli. Tubuh itu bergerak. Nafasnya pelan, laki-laki, tubuhnya hangat. Entah siapa yang lebih dulu menyentuh. Entah siapa yang lebih dulu menarik. Yang aku tahu, malam itu, semua yang selama ini kujaga perlahan menghilang dalam gelap. Tanpa sadar, aku sudah melepas semua yang aku pakai. Dan mau aja, melakukan hubungan sama seseorang yang belum ku kenal. Kepalaku masih berat, tapi tubuhku justru terasa ringan. Terlalu ringan malah. Ada lengan yang tadi melingkar di pinggangku, tapi sekarang sudah tak terasa. Aku membuka mata pelan, dan baru sadar, ini bukan kamarku. Aroma ruangan ini asing. Jendelanya menghadap ke taman, padahal kamarku menghadap ke parkiran. Selimutnya pun beda, lebih tebal dan wangi. Aku langsung refleks menoleh ke sebelah kanan. Aku kaget banget sumpah. Di sebelahku ada seorang pria, bertelanjang dada, tertidur setengah miring membelakangiku. Rambutnya agak ikal, kulitnya bersih, rahangnya tegas meski samar dalam gelap. Jantungku langsung berdetak cepat. Semalam aku tidur, sama siapa? Kepalaku menunduk, melihat tubuhku sendiri yang hanya tertutup selimut. Beberapa bagian terasa perih, dan aku tahu persis, malam tadi ada yang berubah dalam hidupku. Sebelum aku sempat bergerak, ponsel pria itu berdering. Dia terbangun setengah sadar, lalu duduk sambil meraih ponsel. Halo, iya Bu, iya, aku masih di penginapan. Apa? Sekarang? Serangan jantung lagi? Nada suaranya berubah tegang. Iya, aku langsung balik sekarang. Iya, aku jalan sekarang ya Bu. Dia berdiri, cepat-cepat memakai pakaiannya. Dia tak menatapku sama sekali, bahkan tak sadar kalau aku sudah bangun dan memperhatikannya. Sambil memakai sepatu tergesa, dia membuka dompet, mengambil selembar kartu, dan meletakkannya di meja dekat TV. Lalu, pergi. Begitu saja. Entah apa masalahnya. Entah apa dia nggak mau tanggung jawab. Aku masih bingung. Aku hanya diam, tak tahu harus berbuat apa. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Beberapa menit kemudian, aku bangkit.
Kaki gemetar. Langkahku pelan menghampiri meja kecil itu. Kartu yang tadi ditinggalkan cowok itu masih ada di sana. Ku genggam dengan tangan bergetar dan ku baca nama yang tercetak rapi di atasnya. Fajar, manajer. Aku menatap nama itu lama sekali. Itukah namanya? Fajar? Aku bahkan tak tahu suara atau paham wajahnya jelas. Semua serba samar, gelap. Tapi nama itu satu-satunya petunjuk yang kutemukan pagi ini. Fajar, ku tatap kartu itu dalam-dalam. Kalau memang itu namanya, maka aku harus tahu siapa dia sebenarnya dan kenapa dia muncul di hidupku lalu menghilang secepat itu. Sudah 4 hari sejak malam itu. 4 hari penuh rasa campur aduk. Bingung, malu, takut, penasaran, dan diam-diam sedikit rindu. Aku masih menyimpan kartu nama itu. Setiap malam kulihat. Namanya Fajar. Aku cari lewat internet, sosial media. Akhirnya aku temukan seorang manajer area di perusahaan advertising. Foto profilnya formal banget. Tapi sayangnya, bukan wajah yang bisa langsung kuingat. Waktu malam itu terlalu gelap, apalagi dalam kondisi setengah sadar, terlalu kabur. Tapi kupikir tak ada salahnya mencoba. Kantor pusatnya ada di Jakarta, dan aku memang sedang dinas luar ke Jakarta minggu ini. Sesuatu dalam hatiku bilang, temui dia, minimal untuk menenangkan hati sendiri. Jam 10 pagi, aku sudah duduk di lobi gedung tempat kantornya berada. Tapi ternyata, nama Fajar sudah tidak tercatat sebagai pegawai aktif. Maaf mbak, Mas Fajar sudah resign minggu lalu, tapi masih sering nongkrong di kafe seberang situ deh, kata resepsionis. Aku keluar, coba jalan ke kafe kecil yang dikasih resepsionis tadi di seberang jalan. Dan di sana, aku lihat seseorang duduk sendirian, mengenakan jaket hitam, menyender santai sambil ngerokok. Raut wajahnya cukup mirip dari siluet yang kulihat malam itu. Jantungku deg-degan, langkahku pelan mendekat. Halo, Fajar, sapaku pelan. Cowok itu menoleh. Keningnya sedikit berkerut, lalu senyumnya muncul. Iya, saya, maaf. Kita pernah ketemu ya? Nada suaranya biasa, seolah netral. Aku menggigit bibir, ragu. Tapi kemudian berkata, aku, Windy, dari penginapan di pantai selatan minggu lalu. Wajahnya terlihat bingung sesaat. Tapi hanya sesaat. Lalu dia angguk pelan. Iya. Gimana ya? Ada yang bisa aku bantu, Kak? Ucapnya santai. Aku terdiam, kaget. Dia nggak ngaku atau pura-pura lupa? Aku langsung duduk di depannya, ceritain semua yang terjadi malam itu. Fajar langsung kaget, mukanya agak aneh. Tapi, tiba-tiba dia pegang tanganku, minta maaf. Aku juga nggak nyangka, sampai bisa kayak gitu, kataku pelan, mataku menunduk. Dia tersenyum miring. Ya, itu di luar kendali kita. Sama-sama nggak sadar kan? Aku mengangguk pelan. Sebenarnya hatiku aneh. Tapi saat dia menatapku seperti itu, tenang, nggak panik, seolah semua baik-baik saja, aku malah lega. Sebenarnya, udah seminggu aku udah nggak kerja di situ, kata Fajar. Lagi bingung nyari kerjaan baru. Gaji terakhir cuma cukup buat bayar kos dan makan seadanya. Aku spontan bicara, kalau memang kamu niat tanggung jawab, aku bisa bantu. Aku juga manajer di kantor pusatku. Mungkin ada posisi yang pas buat kamu. Matanya menatapku. Kali ini lebih fokus. Serius kamu mau bantu? Iya, asal kamu juga serius. Aku juga belum siap kalau semua ini kamu anggap enteng. Detik itu, senyum cowok itu melebar. Dan aku, bodohnya, merasa lega. Padahal aku belum benar-benar yakin kalau dia memang laki-laki itu. Tapi, dia menerima semuanya dengan mudah.
Dan itu justru bikin hatiku makin bingung. Hubunganku dengan Fajar bergerak cepat, terlalu cepat, tapi aku seperti nggak bisa menolak. Setiap kali dia menghubungi, aku selalu jawab. Setiap kali dia ajak ketemu, aku langsung iya. Awalnya cuma ngopi sore, lalu makan malam, lalu nginep bareng, lalu berulang, lagi dan lagi. Entah kenapa tubuhku kayak selalu luluh kalau dia memelukku. Aku tahu betul rasanya saat dia mencium pelipisku, hangat, tenang, dan buat aku lupa semuanya. Apalagi kalau dia bisik pelan, cuma kamu yang ngerti aku, Win. Aku tahu aku belum benar-benar mengenalnya. Tapi, perasaan ini seperti udah terlalu dalam. Bodohnya lagi, aku bahkan udah mulai kasih dia uang. Awalnya kecil, 100-200 ribu, lalu mulai 500. Lalu dia bilang, aku butuh ganti aki motor, bisa pinjem dulu nggak? Dan aku transfer 1 juta. Kontrakan naik, Win. Nambah 200. Aku bingung. Katanya suatu malam, setelah kita selesai mandi bareng di hotel. Dia ucapin itu sambil rebahan, ngelus pinggangku yang masih basah. Dan aku kasih lagi. Aku tahu ini nggak sehat. Aku tahu mungkin dia cuma manfaatin aku. Tapi entah kenapa, aku seperti nggak peduli. Setiap kali dia datang, dia tahu persis bagian mana dari diriku yang bisa dia sentuh. Dia tahu kapan harus bilang sayang. Dia tahu kapan harus peluk aku dari belakang. Dia tahu persis gimana caranya bikin aku nggak bisa marah. Meski dalam hati aku tahu, semua ini nggak masuk akal. Setiap malam setelah bersamanya, aku ngerasa kosong. Tapi bodohnya, aku juga nunggu dia hubungi aku lagi. Seperti kecanduan. Tapi bukan cuma tubuh, aku kecanduan kehadirannya. Kalau kamu beneran serius, kataku suatu malam, sambil tiduran di dadanya, aku pengen semuanya bener. Nikah misalnya, dia nggak jawab. Cuma elus rambutku pelan. Dan saat dia tarik selimut, tubuhku langsung nurut lagi. Lupa kalau belum dapat jawaban. Lupa kalau pertanyaan itu penting. Yang ada cuma keinginan buat tetap bersamanya, apapun caranya. Sudah masuk minggu keempat, sejak malam di penginapan M itu, hidupku mulai berubah, tubuhku mulai rewel. Bangun pagi mual, siang ngantuk, malam gelisah. Tapi yang paling bikin aku panik, aku telat datang bulan, lebih dari seminggu. Awalnya aku anggap stres, tapi makin hari rasanya ada yang beda. Aku beli test pack diam-diam. 1 garis. Lalu muncul satu lagi. Samar, tapi nyata. Tanganku gemetar. Perasaanku campur aduk. Antara takut dan berharap. Kalau ini benar, berarti aku hamil. Kupandangi layar ponsel. Nama Fajar terpampang jelas. Kujepit gawai itu erat-erat, lalu kutekan tombol hijau. Sayang, suaraku pelan. Aku telat, dan aku udah tes, 2 garis. Sejenak sunyi, lalu dia jawab dengan suara datar, kamu yakin? Aku yakin, kataku, suaraku mulai bergetar. Makanya, kita nikah ya, secepatnya. Aku nggak mau gini terus, malu. Dia diam cukup lama. Lalu akhirnya berkata, kamu bisa ketemu aku besok siang di kafe biasa. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Besoknya, aku datang lebih dulu. Tanganku dingin, jantungku berdebar. Fajar datang dengan wajah datar, tanpa pelukan seperti biasa. Duduk di depanku dan mengeluarkan selembar kertas dari tas selempangnya. Ini hasil periksaku dulu, udah lama, katanya. Ku genggam kertas itu dengan bingung. Mataku menyusuri tulisan medis yang tak semua kupahami. Mataku menatapnya tak percaya. Fajar, apa maksudnya ini? Dia menarik napas. Aku mandul, Win. Aku udah tahu dari 3 tahun lalu. Tapi aku malu.
Makanya aku belum mikir buat nikah serius. Aku diam. Lidahku keluh. Dan satu lagi, yang kamu perlu tahu. Lanjutnya, aku bukan orang yang kamu maksud waktu di penginapan itu. Aku sama sekali nggak tahu kejadian sebenarnya. Aku cuman ngikutin alur kamu aja. Hah, apa maksud kamu, Jar? Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Jadi semua ini bohong? Dari awal, bahkan kamu bukan laki-laki yang malam itu. Fajar cuma diam, nunduk, entah malu atau memang gak peduli. Pergi kamu, Jar. Suaraku pelan tapi tegas. Sekarang juga, dia berdiri perlahan, lalu pergi tanpa sepatah kata. Tak sekalipun menoleh. Aku hanya bisa duduk terpaku. Kertas di tanganku terjatuh ke lantai. Tangisku pecah. Bukan cuma karena kecewa, tapi karena aku bahkan tak tahu siapa laki-laki yang sudah mengambil semuanya dariku malam itu. Habis ketemu Fajar barusan, rasanya aku kayak orang bego. Langkahku keluar dari kafe seperti mayat hidup. Kepalaku penuh, campur aduk antara amarah, kecewa, dan panik. Yang paling menghantui, aku hamil. Dari laki-laki yang bahkan aku nggak tahu siapa namanya. Langkahku makin cepat ngelamun sampai, Brooke. Astaga, maaf banget, Mbak. Tubuhku terdorong, dan aku jatuh duduk di trotoar parkiran. Tas kecilku jatuh, isinya berantakan. Seorang cowok tinggi, rapi, dan ganteng banget langsung jongkok di depan aku. Maaf ya, tadi saya buru-buru nggak lihat. Aduh, kamu nggak apa-apa? Tangannya bantu ngumpulin barang-barangku. Matanya khawatir. Aku cuman geleng-geleng kecil. Nggak apa-apa kok, suaraku pelan. Kaki atau tangan kamu sakit? Mending duduk dulu ya, katanya, sambil nunjuk bangku besi di sisi parkiran. Aku nurut. Duduk. Cowok itu ikut duduk di sebelahku, masih kayak ngerasa bersalah banget. Dia buka obrolan duluan. Namaku Adit. Maaf banget ya tadi. Aku menoleh pelan. Aku Windy. Windy. Dia ngulang namaku sambil senyum tipis. Nama yang cantik. Aku cuma angguk kecil. Kamu habis dari kafe itu ya? Sendirian? Iya, itu tuh. Mukanya kayak habis ditinggal pacar. Katanya sambil ketawa kecil. Aku nggak jawab. Mataku justru mulai panas. Tapi aku tahan. Mungkin cowok ini nggak bermaksud apa-apa. Tapi caranya ngomong bikin aku ngerasa aman. Lalu dia ambil ponsel. Nggak keberatan buat tukeran nomor kan? Siapa tahu nanti butuh bantuan atau cuma pengen ngobrol. Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya aku angguk. Ku ketikkan nomorku. Dan dia senyum kecil. Makasih ya. Malamnya ada chat masuk. Nomor baru. Ternyata Adit. Hai Windy. Ini aku Yeji tadi bikin kamu jatuh. Masih sakit nggak? Aku senyum kecil baca pesannya. Aneh. Hari yang tadinya mau kututup sama nangis, malah ditutup sama chat yang hangat. Lalu aku balas pesannya. Enggak kok, malah udah lupa sakitnya. Lalu obrolan lanjut, mengalir. Tentang kerjaan, makanan favorit, musik yang dia suka. Dia sopan. Nggak nyerempet aneh-aneh. Tapi juga nggak terlalu kaku. Aku bisa ngerasa nyaman, tapi setiap kali aku baca pesannya, tanganku refleks melayang ke perut. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang belum bisa aku ceritakan, dan aku belum tahu harus bagaimana. Aku nggak nyangka, dari tabrakan kecil di parkiran, aku malah bisa senyaman ini ngobrol sama Adit. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Kami jadi sering chatting tiap malam. Kadang malah ketemuan sepulang kerja, sekadar ngopi bareng, muter keliling kota, atau nongkrong sambil dengerin musik dari mobilnya. Tapi rasanya, ada sesuatu yang belum bisa aku jujur sepenuhnya ke dia. Karena tiap kali dia tanya kabar, aku cuma bisa jawab, baik. Padahal, aku belum tentu baik. Perutku makin sering mual, kadang nyeri,
Tapi aku tahan. Aku juga belum periksa ke dokter. Masih takut. Dan lebih takut lagi kalau Adit tahu. Karena kayaknya aku udah jatuh hati. Jumat sore, dia jemput aku di depan kantor. Kami janjian mau jalan-jalan ke daerah pantai. Ada kafe kecil yang baru buka. Katanya tempatnya enak buat ngobrol. Sepanjang perjalanan, dia banyak banget cerita soal kerjaannya. Aku banyak ketawa, pura-pura biasa. Padahal di dalam hati, deg-degan setengah mati. Kami duduk di kursi kayu pinggir pasir, lampu gantung bergoyang pelan kena angin laut. Adit menyeruput minumannya pelan, lalu nyender ke sandaran kursi. "Win," katanya sambil melirik aku. Aku menoleh. Dia narik napas pelan. "Kamu percaya nggak sama yang namanya takdir aneh?" Aku senyum dikit. "Kenapa emang?" Dia menatap ke depan, ke gelapnya laut. 4 minggu lalu, aku pernah nginep di penginapan daerah Jogja, pas ada acara reuni kampus. Malam itu aku kecapekan, agak mabuk, dan tiba-tiba ada cewek masuk ke kamar. Dadaku langsung mencelos. Dia nggak sadar dia salah kamar. Dan entah kenapa, aku juga nggak langsung nyadar. Sama-sama setengah sadar. Tapi, ya, malam itu kami tidur bareng. Sampai pagi, aku membeku. Tanganku mencengkeram gelas. Suara ombak di belakang terasa mendadak jauh. Adit lanjut. "Pas bangun lampu mati gelap. Aku buru-buru balik ke kota. Karena bapakku masuk rumah sakit pagi-pagi. Tapi aku ninggalin kartu namaku di meja kamar." Dia senyum tipis. "Sayangnya kayaknya itu bukan kartu namaku. Kayaknya aku salah ambil. Aku baru sadar seminggu kemudian." Aku cuma bisa menunduk. Sejak itu aku nyesel. Bukan karena kejadian itu, tapi karena aku ngerasa harusnya aku kenal dia. Harusnya aku tahu namanya. Dia menatap aku. Kalau suatu saat aku ketemu dia lagi, aku mau bilang, aku nggak pernah bisa berhenti mikirin dia. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut karena aku perempuan itu, dan dia nggak tahu, dan aku nggak tahu harus bilang apa. Aku senyum kaku, berusaha tetap tenang. "Cewek itu pasti beruntung banget kalau tahu kamu nyari dia," kataku pelan. Dia cuman angguk kecil. Lalu kami diam. Angin laut terus berhembus, bawa suara ombak, bawa rahasia yang masih aku simpan rapat. Malam itu aku makin yakin satu hal. Kalau aku jujur, semuanya bisa berantakan. Tapi kalau aku diam terus, aku akan terus menyiksa diri sendiri. Pulangnya, aku duduk di jok penumpang, menatap jalanan menuju pantai, sambil menahan napas dalam-dalam. Di sebelahku, Adit sibuk nyetir sambil nyetel lagu-lagu mellow. Sesekali dia senyum, matanya nyuri-nyuri pandang ke aku. Aku senyum balik, tapi jantungku rasanya mau copot. Karena malam ini, aku nggak bisa lagi sembunyi. Kami tiba di kafe kecil pinggir pantai. Lampu-lampu gantung berpendar kuning. Suara ombak mengalun lembut. Kami duduk berdua di bangku kayu yang menghadap laut. Adit pesan minuman. Aku cuman pesan air hangat. Dia buka obrolan duluan. Senyum kecil. "Win, makasih ya. Udah nemenin aku ngobrol. Aku ngerasa kayak punya temen yang ngerti." Aku senyum kecil. Aku juga ngerasa gitu. Tapi detik berikutnya, aku ambil napas panjang. Dadaku sesak, tenggorokan kering. Tapi, aku harus bilang, "Adit," kataku akhirnya. "Aku mau ngomong sesuatu. Tolong jangan potong dulu ya." Dia diam. Matanya serius. "Aku tahu kamu pernah cerita soal kejadian di penginapan itu. Cewek yang nggak kamu kenal, yang tiba-tiba masuk kamar kamu, dan kalian..." Suaraku gemetar. Dia angguk pelan. "Iya, aku masih nyari dia sampai sekarang." Aku menunduk. Nafasku makin berat. "Itu aku, Dit." Adit diam. Alisku berkerut, mataku mulai berkaca-kaca. Aku, malam itu juga setengah sadar. Aku salah masuk kamar.
Dan waktu sadar paginya, aku panik. Aku pergi. Tapi aku lihat kartu nama di meja, dan aku kira itu punyamu. Makanya aku cari orang yang namanya Fajar. Adit masih terdiam. Tangannya mengeras, mengepal di atas meja. Aku lanjut pelan. Dan sekarang, aku udah telat. Aku udah tes. 2 garis. Aku hamil. Dit, butiran bening jatuh dari ujung mataku. Aku nggak bisa tahan. Aku nggak minta kamu tanggung jawab sekarang. Aku cuman pengen kamu tahu, supaya aku nggak terus nyiksa diri sendiri. Adit menarik napas dalam, lama. Matanya menatapku, penuh campur aduk. Jadi, katanya pelan, kamu cewek itu? Aku angguk pelan sambil usap air mata. Dia menyandarkan tubuh ke kursi, lalu mendongak ke langit malam. Beberapa detik, hanya suara ombak dan detak jantungku sendiri yang terdengar. Adit akhirnya menoleh pelan. Kamu tahu, Win, aku nyari kamu bukan cuma karena rasa penasaran, tapi karena setelah malam itu, aku ngerasa hidupku nggak tenang. Aku terdiam. Mataku memburu ekspresinya, tapi dia terlalu tenang. Dia bangkit perlahan. Nanti aku antar pulang ya. Aku berdiri pelan. Masih belum tahu maksudnya apa. Dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan karena rahasia yang kusimpan, tapi karena semuanya sekarang sudah terbuka, dan aku nggak tahu apakah itu akan menyelamatkan aku, atau justru menghancurkan semuanya. Kupikir, Adit akan membawaku pulang ke rumah seperti biasanya. Tapi arah mobilnya malah belok ke jalan yang asing buatku. Aku tengok ke dia pelan. Loh, Dit, ini kita mau kemana, Dit? Dia cuma senyum singkat, matanya masih lurus ke depan. Tenang aja, ada yang harus kamu temui. Aku cuma diam. Tapi perasaanku nggak tenang-tenang amat. Apalagi pas mobilnya berhenti di depan rumah besar berpagar cokelat. Terlihat hangat, rapi, tapi cukup bikin deg-degan. Masuk dulu ya, mereka udah nungguin, katanya pelan sambil turun. Aku ikut turun masih bingung. Siapa? Siapa yang nunggu? Saat pintu rumah dibuka, aku langsung kaku. Di ruang tamu, duduk sepasang suami istri paruh baya. Wajah mereka bersinar ramah, tapi penuh penasaran. Pak, ini Windy, kata Adit lirih. Wanita itu, ibunya Adit, langsung bangkit dan menggenggam tanganku. Windy, kamu cantik banget, nak. Masuk sini duduk. Kamu pasti capek ya? Aku masih belum ngerti, tapi semua makin bikin aku kaget. Waktu pria yang dari tadi duduk di kursi itu menatapku. Matanya menyipit. Aku kenal wajahmu. Kamu anaknya Pak Hendra ya? Aku membeku. Iya, Pak. Bapak kenal? Pak Hendra sahabatku dulu, waktu masih kerja di Bandung. Aku juga kenal ibumu, Lina. Astaga, kamu mirip banget. Tangisku pecah. Udah bertahun-tahun sejak kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Aku nggak nyangka malam ini malah ketemu orang yang pernah dekat sama mereka. Adit duduk di sebelahku, lalu mulai cerita semuanya. Tentang kejadian di penginapan, tentang aku, tentang kehamilanku. Ibunya langsung pegang tanganku. Nggak ada yang perlu kamu takutkan. Adit ini bodoh, tapi dia anak yang tanggung jawab. Bapaknya mendengus pelan. Kalau kamu udah buat kesalahan, kamu tanggung jawab. Minggu depan kalian urus, Bapak bantu. Adit cuma angguk, wajahnya serius banget malam itu. Dan aku masih belum bisa berkata-kata. Setelah pulang malam itu, aku duduk sendiri di kamar kosku. Tanganku mengusap perutku yang masih datar. Entah kenapa ada rasa hangat, ada rasa tenang. Tapi, di balik semua itu, ada bayangan yang gak bisa aku usir. Fajar, aku masih ingat jelas wajahnya waktu aku usir dari kafe. Matanya tajam, penuh amarah waktu itu. Dan aku tahu, laki-laki kayak dia gak bakal pergi begitu aja. Aku takut dia muncul lagi.
Aku takut dia tahu aku hamil dan nekat ngaku-ngaku. Aku takut masa laluku bikin luka lagi. Tapi sekarang aku punya Adit. Dan untuk pertama kalinya, aku siap buat mulai hidup baru.